Halo selamat siang pemirsa, salam jumpa bersama saya Gracia lagi Selva. Dan di siang hari ini kita ketemu dalam acara podcast Para TV. Dan senang sekali di hari ini kita bisa berjumpa dengan tema kehadiran PMI di Kota Jayapura. Dan sudah ada bersama-sama dengan saya di tempat ini ada Ketua PMI Kota Jayapura Bapak Haji Rustan Saru. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Oke, kita bicara tentang kehadiran PMI di Kota Jayapura. Beberapa waktu lalu ini kita di Kota Jayapura sempat, kalau boleh dibilang di media sosial digegerkan dengan salah satu anak di Kota Jayapura yang membutuhkan darah begitu. Dan dia butuh banyak sekali darah, tapi ketika datang ke PMI darah persediaan darah itu habis. Nah, padahal kita tahu bersama bahwa hampir setiap bulan, bahkan setiap harinya PMI itu selalu berkeliling untuk menggalang donor darah seperti itu. Tapi kenapa bisa sampai habis persediaan darah? Ya, baik. Saya mungkin perjelaskan bahwa memang ini darah adalah sangat langka, sangat terbatas, mudah tapi sulit. Ya, kenapa demikian? Sumber darahnya kan banyak, adalah manusia. Nah, kenapa sulit? Darah belum diproduksi. Belum ada laboratorium yang bisa produksi darah. Nah, sementara yang mendonorkan darahnya itu terbatas, ya terbatas, sehingga kebutuhan darah itu tidak terpenuhi. Nah, sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Bank Dunia bahwa kebutuhan darah itu adalah 2% dari populasi penduduk. Ya. Nah, di kota itu kalau kita hitung itu penduduk kita 400.000 jiwa, kurang lebih hampir setengah juta jiwa. Paling tidak per tahun itu kita butuh 10.000 kantong darah khusus kota saja. Ya, nah 10.000 ini untuk kita mendapatkan per tahun itu sulit lewat donor darah melalui PMI yang selama ini kita lakukan. Nah, sehingga kenapa demikian tidak pernah terpenuhi? Karena kita mensuplai di kota itu ada 10 rumah sakit, 8 di kota, 2 di kabupaten. Kabupaten Kerong, Kabupaten Jayapura. Kita suplai darah tuh. Nah, kalau kita hitung-hitung itu mestinya minimal memang di kota itu dari PMI kota harus memproduksi darah paling sedikit itu 50 kantong darah per hari. Ya, itu target kita. Tetapi dalam fakta lapangan terjadi yang bisa kita dapatkan lewat donor darah secara sukarela dan donor tetap itu paling banyak 25 sampai 30%. Itu rata-rata per hari. Karena kadang sehari tidak ada, kadang juga satu hari ada 100, kadang juga 50, kadang juga di bawah dari itu. Seperti tadi pagi kita di Balai Karantina Pertanian kelas 1 Jayapura hanya bisa dapatkan kurang lebih 20 sampai 30 kantong darah. Itu juga semua kita dapatkan. Nah, dengan demikian sehingga kalau ada yang butuh darah itu memang pasti kurang. Nah, caranya memenuhi kekurangannya itu. Nah, maka kita di kota itu ada 3 cara donor. Di samping donor tetap dan donor sukarela tadi, ada donor pengganti. Untuk memenuhi target ini terpenuhi. Pengganti itu adalah keluarga pasien atau teman daripada pasien yang ada itu mencari keluarga atau temannya yang segolongannya sama. Kemudian PMI ke PMI donor itu gratis tuh, PMI itu donornya nggak bayar. Kita layani, kita ambil darah, kemudian disuplai ke rumah sakit tempat yang dirawat, ya supaya nanti ini teruskan transfusi ke pasien. Nah, itu caranya yang kedua. Yang ketiga ada juga donor khusus. Khusus ini kenapa? Itu donor karena memang sudah nggak ada lagi keluarga, kita ada yang lain, PMI cari orang-orang yang memang bisa donor tapi ada jasa imbalan jasa kepada mereka karena memang bukan pendonor tetap, bukan juga pendonor sukarela, tapi memang untuk menyumbangkan darah dia ya kita berimbalan sedikit, nah itu nanti bisa dibantu mungkin transportasi atau biaya apa kepada orang itu sebagai pengganti jasa dia dalam memberikan darah. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya sesuai dengan kebutuhan terpenuhi juga, tapi yang dua tadi itu persoalannya. Yang tetap dia sukarela itu hanya sampai 30% maksimal, sisanya pengganti dan donor yang khusus itu. Tapi betul kah tidak nih Pak Rustan bahwa darah itu bayar? Karena kemarin
di rumah sakit Jayapura ada pasien yang mengeluh, saya ini pasien BPJS gitu loh, pasien BPJS tapi tetap aja harus bayar darah per kantongnya 350.000. Iya, jadi gini, PMI itu tidak pernah menjual darah, tidak pernah menjual darah. Ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 92 2015 kalau saya tidak salah itu, memang ada biaya pengganti pengolahan atau pemrosesan darah. Itulah yang dibayar. Dibayar itu karena PMI ini punya kan personil yang di UDD, ya, unit donor darah kita. Ada petugas di sana lebih 40 orang yang bekerja melayani instansi-instansi masyarakat ataupun komunitas siapapun yang meminta donor darah untuk pelayanan donor darah. Kita mendatangi dengan petugas dan biayanya itu jasa mereka harus ditanggung oleh petugas PMI. Itu bukan kalau untuk masalah honor dan lain sebagainya itu masuk di dalam anggaran tahunannya PMI? Oh, tidak. Tidak, itu UDD yang tangani khusus. PMI ini adalah mengelola organisasi yang di bawahnya ada donor darah. Mereka independen dari kita. Ya tidak kita mencampuri internal mereka, tapi kita mengawasi dalam pelaksanaannya karena tanggung jawab PMI juga. Ya, berapa dia dapatkan, bagaimana caranya, keputusannya berapa, dan itu pun semua darah itu kita supply langsung ke rumah sakit. Tidak ada yang tinggal di PMI. Hari ini langsung 30 kantong langsung kita proses sesuai dengan prosedur pengolahan darah, baru kita langsung kirim ke rumah sakit dengan permintaan. Karena PMI itu ada yang MOU dengan rumah sakit di kota dan kabupaten. Nah, selain biaya operasional petugas, administrasi dan seterusnya, biaya pengganti juga dari kantong darah itu dibeli. Kecuali nanti pemerintah daerah khusus mau menanggung subsidi, misalnya disiapkan kantong darah, disiapkan honor bagi petugas kita, disiapkan bahan habis pakai, ya, dan semua biaya dibutuhkan di kantor itu. Saya kira ini satu langkah yang baik sehingga darah bisa saja tidak dibeli, ya, karena sudah ditanggung semua oleh pemerintah. Ini tidak ditanggung, tidak ditanggung. Jadi siapa mau gaji mereka? Siapa yang mau bayar untuk mereka? Siapa yang mau beli kantong darah? Dan itu sudah dihitung, tidak boleh lebih dari 360.000 per kantong. Tapi yang menjual itu adalah rumah sakit yang langsung dengan pasien. Ya, itu bukan di PMI-nya, PMI kan pernah jual darah. Kita distribusi semua ke rumah sakit. Nanti rumah sakit dengan pasien komunikasi. Tapi harganya tidak boleh lebih dari 360.000. Nah, beberapa daerah di Indonesia saya pelajari, ada beberapa kabupaten kota Pemdanya mensuplai subsidi dengan anggaran PBD membantu mengurangi biaya harga pengganti darah itu. Kalau anggaran dari PMI pusat ke PMI kota itu per tahunnya berapa, Pak? PMI anggaran dari pusat tidak ada. Oh, tidak. Hanya bantuan peralatan saja bisa dibantu. Bantuan peralatan untuk mengolah darah. Tapi semua operasional dan bahan-bahan digunakan, termasuk administrasi dan kantong kita beli juga, termasuk regen untuk memilah darah itu. Nah. Jadi kalau tidak ada anggaran yang dikucurkan dari pusat, operasional yang ambil dari 360.000 itu? Memang itu. Oke. Jadi rumah sakit yang membayar ke PMI, membayar itu PMI-nya ke UDD. Oke. Pemikiran kita masyarakat bahwa PMI Kota Jayapura atau PMI Kabupaten seperti itu dapat anggaran dari PMI pusat. Beda dengan pemerintah daerah, ada lokasi khusus, ada PBN-nya, ada PBD-nya. Makanya itu yang bikin masyarakat tuh protes, kenapa? Ini sudah PMI kita mesti bayar darah, beli darah lagi. Tidak ada. Memang PMI untuk PMI memang kita ada dana hibah pemerintah daerah itu, masing-masing daerah tergantung kebijakan wali kota dan bupati, gubernur, kepala provinsi. Itu juga nilainya hanya di biaya untuk kita kan di sana ada 4 bidang di PMI itu. Bidang administrasi dan organisasi ini menangani pembentukan cabang-cabang PMI dan kader-kader daripada tenaga Perang Merah. Ada bidang namanya bidang
palang remaja dan relawan. Ini untuk mengkader didikan sukarelawan dan palang remaja SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ada juga bidang kebencanaan, penanggulangan bencana. Ya kalau ada kebakaran, bencana kita ada turunkan petugas personil ke sana, itu kan personilnya dari situ bantu. Ada juga kesehatan dan donor budaya ini. Nah, ada bakti sosial kesehatan, kemudian donor darah ini membantu sebagian mereka, tapi dananya tidak sebesar yang kita bayangkan. Oke, mungkin Pak Ketua bisa infokan ke masyarakat sebenarnya tugas pokoknya PMI itu apa sih? Karena kayak yang kita tahu, ya pokoknya kalau kita butuh darah ke PMI gitu. Nah, ya sudah undang-undang bahwa PMI itu adalah salah satu organisasi sosial kemanusiaan yang bergerak di bidang kebencanaan, di bidang kesehatan, dan juga di bidang relawan tentang kebencanaan kemanusiaan yang berorganisasi di badan dunia, ya, internasional. Ya, Parlemen Indonesia internasional, Bulan Sali internasional. Nah, untuk itu masyarakat harus tahu bahwa PMI tugasnya itu memang bukan hanya darah saja. Ya, semua sisi dimasuki, sosial, bencana, kesehatan, dan juga donor darah. Itu tadi satu bagian bidang yang kita kelola. Nah, yang perlu sekarang masyarakat adalah bagaimana bisa ikut berpartisipasi donor darah. Itu paling penting sebenarnya itu. Karena ini penting. Kalau untuk menyampaikan tugas-tugas kita, saya kira memang dari sisi 4 bidang tadi itu. tapi kan untuk kita bisa berpartisipasi mendonorkan darah kita kan juga ada ketentuannya. Yeah. Ada kan kayak kita tahu bahwa ketika kita pengen mendonorkan darah, ketika dicek tahu-taunya nggak bisa, ya kan ada aturannya itu, aturan baku yang memang tidak bisa dilanggar. Jadi masyarakat harus memahami barangkali begini, donor itu kan ada prosedurnya, ada tata caranya, ada aturan langkah-langkah. Jadi dan masyarakat juga perlu tahu manfaatnya. Begini, kalau masyarakat memahami, justru donor itu memberikan dampak positif kepada mereka. Satu, ya, ketika orang mau donor, di screening dulu di petugas kita, diperiksa golongan darahnya, ya termasuk itu yang dibayar. Kan sekarang dia golongan darah nggak ada yang gratis, Betul. termasuk itu, ya kan? Nah, itu kita cek golongan darah tuh, ya. Nah, dicek golongan darah, dicek saturasi, dicek dia punya riwayat hidupnya, bagaimana, apa cek atau tidak. Kita ada dokter periksa di situ, termasuk tekanan darah. Kalau itu lolos, nah umurnya berapa? Minimal 17 tahun, maksimal 65 tahun. Itu boleh donor. Nah, itu lolos satu meja. Meja kedua, dicek lagi kapan donor terakhir dan seterusnya. Dan seterusnya sampai dia bisa donor. Seperti itu. Nah, dampak yang kalau orang itu lagi donor, memang pertama paling tidak dia awet muda. Jadi obat awet muda adalah donor darah ya? Kulitnya matang. Oh, oke. Iya, kenapa? Ini kan terang dia kulitnya. Kenapa? Kalau darah ini tidak lancar, ada sumbatan-sumbatan, itu kulit jadi kusam tuh. Makanya rutin donor 4 bulan sekali saja, itu cerah tuh orang itu. Tapi benar nggak sih Pak Haji? Katanya ada orang bilang kalau kita donor darah itu badan jadi gemuk. Oh, itu berbeda. Makanya banyak perempuan-perempuan yang takut kalau misalnya mau donor darah karena jadi badannya gemuk begitu. Ini darah ini kan diproduksi oleh susun tulang belakang. Nah, kalau darah tidak diproduksi berarti darah tetap saja berputar. Di tubuh ini kan ada 5 kantong darah, 5 liter darah yang berputar itu 24 jam. Ya, kalau dia sudah tercampur dengan zat besi yang kental, bisa tersumbat tuh. Nah, yang bikin gemuk itu kalau tidak rutin. Maka harus rutin donor darah itu, ya maksud tadi itu cerah, kemudian dia awet muda, panjang umur, itu kan dia sedekah darah. Dan juga kalau kita donor itu, sekali donor itu dari teori medis itu 650 kalori terbakar. Sekali donor. Kalau saya lari treadmill di rumah 1 jam, itu baru 150 kalori. Jadi 4 jam lari, jalan-jalan cepat, baru kalori terpenuhi. Jadi 1 kali donor 150 kalori.
itu berapa 4 kilo tuh bisa jalan. Tuh pemirsa. Nah, itu. Jadi buat pemirsa yang pengen awet muda kayak Pak Haji Rustan Saru, donor darah. Donor darah, dan di samping itu mereka jarang terserang stroke atau kanker, bahkan jarang terkena serangan jantung karena dia selalu donor rutin. Harus rutin. 4 bulan sekali ya. Maksimal di 1-2 tahun itu 5 kali. Dalam 2 tahun. Itu serutin itu. Karena kalau rutin itulah yang berdampak pada kesehatan kita yang lebih prima. Ya kan? Jadi tidak gemuk, justru orang kurus kan membakar kalori. Orang gemuk karena banyak makan, kurang gerak. Iya betul. Nah, bisa kurang gerak karena donor itu juga membakar kalori. Itu yang penting, itu harus kita pahami. Sehingga apalagi perempuan itu kalau donor itu saya kira dia lebih matang kulitnya. Daripada beli alat-alat yang skincare yang mahal-mahal, yang kimiawi, itu tidak merangsang pertumbuhan kulit. Tetapi kalau donor darah, ya saya kira sama lah. Binatang juga begitu, seperti ular misalnya, kalau dia habis ganti kulit, donor ya udah kulit baru. Ini juga begitu. Oke. Saya kira begitu. Seru sekali cerita kita di siang hari ini. Selanjutnya kita boleh tahu Pak Haji nih, akses layanan PMI itu apa saja sih yang sekarang ada? Ya, selain donor darah tadi, bagian dari bidang kesehatan dan donor darah, saya katakan tadi ada juga di bidang penanggulangan bencana. Seperti tempoh hari ketika pandemi, PMI bergerak di bidang bencana non alam dengan menunjukkan petugas kita untuk melakukan penyemprotan baik disinfektan maupun mengevakuasi warga yang terdampak. Itu tugas kita. Dan juga tentu koordinasi dengan penanggulangan bencana daerah masing-masing. Juga di bidang bencana tadi termasuk juga bencana alam, misalnya banjir. Ya, kita ada petugas evakuasi warga, kemudian memberikan pertolongan, termasuk penyemprotan demam berdarah. Ini kita lakukan tuh koordinasi dengan BPBD dan dinas kesehatan. Itu juga dinas kesehatan. Nah, termasuk misalnya hitaan massal, membantu kerjasama dengan instansi TNI Polri. Kalau misalnya ada taruna mau daftar, kita tes di golongan darahnya, membantu semua di situ. Ya, jadi golongan darah kita dapat darah, nah, mereka dibantu sisi medis. Ada juga di bidang PMR tadi, Palang Remaja. Jadi mengkader penerus PMI lewat tingkatan mula, lewat SD, tingkatan kemudian madya untuk SMP, ya, dan juga ada utama bagi wira bagi SMA. Nah, itu yang kita lakukan, kader-kader mereka, sehingga kita lantik tuh yang diberi tugas untuk memberikan pertolongan pertama jika ada sesuatu di sekolah. Bagaimana dia hidup berlaku sehat dan bersih di sekolah, sebagai pelopor di sekolah untuk memberikan pertolongan dari bencana keluarga. Ini semua kita lakukan. Dan juga di bidang relawan. Relawan itu kalau ada bencana-bencana di luar, termasuk kemarin kita mengirim personil ke Palu ketika bencana alam itu. Kita kirim ke sana petugas untuk beberapa daerah di Papua. Kalau ada kita terjun kerjasamanya berprevensi untuk terjun sampai ke Jawa kita. Oke, kita balik lagi tentang kebutuhan darah di Kota Jayapura. Tadi Pak Ketua bilang bahwa kebutuhan darah di Kota Jayapura itu kurang lebih satu hari itu butuh 50 kantong, minimal 50 kantong. Tapi pada kenyataannya PMI hanya bisa dapatkan kurang lebih 20 kantong. Maksimal 30. Rata-rata 30 kantong per harinya. Itu kendalanya di mana? Apakah masyarakat Kota Jayapura masih takut dengan jarum suntik? Karena kan biasanya orang kalau udah ketemu dengan jarum suntik kayaknya ngeri gitu. Bisa bilang tadi gini, darah ini mudah tapi sulit. Kenapa mudah? Sumbernya banyak. Iya betul, sumbernya banyak. Ya, memang perlu sosialisasi, perlu pemahaman, perlu komunikasi, dan perlu sentuhan dari tokoh agama atau ke masyarakat, ya siapapun, ya para perguruan tinggi dan komunitas, agar mereka bisa aktif donor. Karena memang selama ini donor itu hanya mereka nanti ulang tahun,
ulang tahun. Iya, kalau ada acara-acara saja. Atau ada hari-hari tertentu, paling satu instansi itu 1 tahun 2 kali paling banyak. Ya, paling banyak. Nah, itu yang mereka belum memahami. Padahal rutinnya itu 4 bulan sekali. Nah, untuk itu darah yang kita peroleh itu, misalnya begini, kadang-kadang mendaftar banyak. Ada 100 pendaftar satu instansi. Kita kan screening tadi itu langkah pertama. Nah, paling bisa lolos itu rata-rata itu 20% yang tidak lolos. Karena penyakit lah, karena darah rendah lah. Ya, darah rendah lah, umur tertentu dan sebagainya lah, macam-macam. Ya, karena minum obat, atau perawatan itu tidak. Jadi hanya 80. 80 ini ketika kita pakai laboratorium diperiksa darahnya itu ada juga nanti terinfeksi penyakit. Ada penyakit MS, dan infeksi menular seksual, ada penyakit hepatitis B atau C dan sebagainya. Ada juga mungkin terkena HIV/AIDS. Ada juga. Nah, ini rata-rata juga sekitar hampir 20%. Ya. Dan ini kita privasi, yang sakit ini kita privasi, kita berarti yang bersangkutan bahwa ya Bapak, Ibu ada gejala begini, silakan berobat. Mau dia sendiri atau dengan kita. Nah, jadi dirahasiakan kalau dia berobat. Nah, dan jadi kalau misalnya 100 paling 60 atau 70 yang bisa terpakai dan kita olah. Ya, kemudian ini ketika sampai di kantor PMI kita olah 6 jam prosesnya itu sampai bisa didistribusi. Kita pilih-pilih darahnya tuh, disaring dulu, distribusilah. Ada ke rumah sakit, prosedur permintaan dan seterusnya. Nah, kenapa terbatas? Memang ada ya kita supply ini kan beberapa penyakit. Ada karena melahirkan operasi darahnya berkurang, distribusi, ada karena penyakit tertentu yang memang butuh darah ini dan seterusnya. Dan apalagi kalau dia memang butuh darah 1 hari 8 kantong, ini berat. Kadang-kadang terjadi. Pikir itu. PMI nggak coba untuk bikin satu kayak ide yang luar biasa seperti kemarin kita di Kota Jayapura tuh masalah vaksin ya kan, banyak orang yang takut dengan vaksin, akhirnya pemerintah setempat bikin kegiatan di mana yang vaksin tukar sama minyak goreng atau telur. Nah, PMI nggak bikin kegiatan seperti itu, jadi yang mau sumbang darah ditukar atau sebagai apresiasi gitu dikasih telur 1 rangka atau minyak goreng 5 liter. Nah, memang itu salah satu terobosan lah. Memang perlu pendekatan, perlu penyegaran kepada masyarakat. Karena setiap donor kita kan mereka beri bingkisan juga. Ada snack list kita diberikan makanan khusus habis donor, diberikan minuman khusus misalnya. Telur. Iya, ada apa yang kita berikan untuk orang mereka. Nah, memang dari sisi sembako yang berupa minyak goreng itu belum pernah kita berikan. Hanya kadang-kadang bisa begitu instansinya. Seperti misalnya Pak Papua kemarin dia disiapkan minyak goreng yang donor dapat 1. Kemudian beberapa sekolah SMP 5 kemarin habis donor dikasih minyak goreng. Nah, ada rasa-rasa itu. PMI kita hanya satu memberikan penghargaan piagam orang yang 10 kali diteken oleh UGD ya, Kalau dia 25 kali oleh PMI kota, 50 kali provinsi, kemudian 75 kali PMI pusat tanda tangan, jaga penghargaan. Donor. Itu aja kita selama ini. Luar biasa. Oke, terima kasih Farusan Saru sudah berkenan hadir. Tapi satu lagi pertanyaan di luar topik kita, rencana 2024. Ayolah Pak, kasih bocoran Pak. Ini kan proses politik kan terus berjalan, sehingga jadwal KPU bahwa 2024 itu adalah tahun politik. Betul. Ya, ada 2 agenda nasional, bahkan 3, yaitu pemilihan pilkada, ya, kabupaten, kota, provinsi dan termasuk DPR daerah sampai pusat dan juga presiden. Betul. Nah, juga ada terakhir nanti pilkadanya di bulan November ya, dan pileg di bulan Februari. Nah, tentu ini suatu agenda nasional yang harus punya persiapan dari masing-masing kandidat, baik itu pilkada maupun legislatif, sehingga harus punya langkah-langkah ke depan. Nah, saya berharap kalau Tuhan masih memungkinkan dan umur masih panjang, dan ada peluang kembali ke kota, saya kira insya Allah
tentu dengan dukungan masyarakat di daerah pemilihan, kita berharap masih ada dukungan kepada saya dan nanti pasangannya yang bersama-sama, itu tentu kita harap itu. Kasih kisi-kisi dulu Pak. Pasangannya siapa ini Pak? Syaratnya satu adalah partai politik pendukung. Oke. Yang kedua juga dukungan masyarakat. Yang ketiga adalah pasangan calon. Mudah-mudahan nanti kalau tidak ada yang Carlo Melita bisa kita ikut. 01 atau 02 Pak? Boleh tahu? Kalau saya, ini adalah daerah Papua, adalah kita berikan hak keseluruhan kepada anak adat orang bayi, dan kami akan mendampingi sesuai dengan komitmen saya, sehingga kalau ditanya tetap kita di 02. 02 gubernur begitu? Bukan. Gubernur dia saja. Oke, baik. Nanti yang 21 nanti kita terus berjalan. Ya, saya kira akan komunikasi politik kita. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sekali lagi untuk Bapak Ketua PMI Kota Jayapura, Bapak Haji Rustan Saru yang berkenan hadir di acara podcast Para TV. Yang pastinya kita berharap kita bisa ketemu lagi Pak di topik-topik berikutnya yang pastinya lebih hangat, lebih luar biasa dan lebih sensual. Terima kasih sekali lagi. Maaf, sebelum saya tinggalkan tempat, Baik. saya mau informasi kepada masyarakat di Kota Jayapura, juga Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kero, bahwa di PMI atau UDD kita bisa melakukan juga kontak langsung ke UDD. PMI ada kita call center kita, misalnya butuh informasi darah atau mau donor darah di 0967 UDD ya. 536316. Bisa di call telepon ke sana. 536316. Nah, kemudian ada nomor kontak, jadi bisa dihubungi juga 0813 44 65 4004. Jadi masyarakat yang butuh darah bisa berkomunikasi juga dengan petugas kita, atau ada donor darah bisa langsung dikontak ke sana. Saya kira demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ketua PMI Kota Jayapura. Terima kasih juga untuk teman-teman seluruh pemirsa Para TV yang sudah menyaksikan acara podcast kita. Dan kita ketemu di acara podcast selanjutnya yang pastinya topiknya lebih seru lagi. Selamat siang, sampai jumpa.